Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneje Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 4B. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas cloud computing di Red Hat, yaitu di lab 7 ya, tentang configuring resource to launch and instance with public access. Oke, sini kita langsung saja masuk ke tugasnya, yaitu yang pertama kita seperti ini biar enak. Kita masuk ke terminal. Nah, pertama kita akan start dulu labnya ya. Di sini kita start labnya. Oke, kita tunggu sampai dia sukses semua. Nah, kita sekalian kita baca-baca untuk instruksi selanjutnya. Di sini kita masuk ke user operator 1, kemudian kita create the provider data center, kemudian the provider subnet dengan IP 172.25.250 subnet. Nah, jadi untuk subnetnya itu 172.25.250. Nah, untuk optionnya itu ada name, share, external, provider, network type, tipe, provider physical network name, subnet name, network subnet, network gateway, DNS name server, allocation pool, dan DHCP. Kemudian untuk value-nya di sini bisa dilihat sendiri ya. Nah, kita show. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke user operator 1. Oke, tunggu ini sampai selesai ya. Kemudian kita akan membuat sebuah table yang dimana dengan network create, yaitu ada eksternal, share, provider network tipe, kemudian provider physical network, data center, kemudian provider data center. Oke, nah di sini ya kita beri nama di name itu provider data center, kemudian network tipenya flat, kemudian untuk physical networknya itu data center, kemudian untuk router eksternalnya eksternal, kemudian untuk share yaitu ada true. Oke, di sini kita langsung lakukan langkah yang pertama, tadi kita masuk ke user operator 1. Kemudian kita buat table ya. Di sini membuat isi di dalam table yang seperti ada di Red Hat ini. External, share. Kita akan melengkapi sebuah nama yang ada di dalam tabelnya. Kemudian provider data center. Oke, di sini kita enter. Kita tunggu outputnya, harusnya dia menjadi seperti ini ya. Nah, di sini untuk outputnya itu tadi di name udah menjadi provider data center, benar ya. Kemudian untuk di tipe itu flat, kemudian di physical network itu data center ya, sudah di sini data center. Kemudian router eksternal itu udah eksternal, kemudian untuk share-nya udah true, jadi sudah sesuai ya.
Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita memberi IP di allocation pool, create CRDR, kemudian DNS name servernya, kemudian gateway IP-nya, kemudian nama untuk di sebuah provider subnetnya. Nah, di sini kita OpenStack subnet create. Kemudian subnet branch-nya kita masukkan. Data. Kemudian gateway. Kemudian DNS name server. Kemudian allocation-nya. Oke, kemudian no DHCP. Kemudian network provider data centernya, kemudian provider subnetnya kita masukkan juga. Oke, kita tunggu. Nah, di sini untuk langkah pertama sudah selesai ya. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini untuk allocation-nya itu 172.25.250, 101, 172.25.250, 189. Oke. Untuk CIDR-nya itu 172.25.250 0/24. Untuk DNS name server 172.25.250.254. Oke, benar. Gateway-nya 125.254. Oke, benar. Kemudian di name mana ini? Waduh, name mana nih? Oh, ini ya, name-nya provider subnet 172.25.250. Oke, benar ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke dalam developer 1 ya, user developer 1. Oke, di sini kita akan membuat sebuah nama, yaitu production router 1. Oke, kita tunggu. Nah, di sini untuk name ya, name. Wow, jauh. Name itu production router 1 ya. Oke. Kemudian kita akan mengkonekkan router ke production subnet 1. Oke. Kita add dulu routernya. Kemudian subnetnya kita arahkan ke subnet production router 1. Kemudian production subnet 1. Oke. Oke, setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam provider data centernya. Kita akan membuat eksternal gateway ke routernya. Oke, di sini sudah. Kemudian kita OpenStack lagi, router set ke arah router. Kemudian kita buat eksternal gateway provider data center.
kemudian kita arahkan ke production router 1. Oke, di langkah kedua sudah selesai, kita masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita akan membuat keamanan di grup production sec grup 1. Oke. Kita akan memberi nama di sini untuk security group name-nya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat namanya di dalam grup security group dengan nama production sec group 1. Oke, di sini untuk name-nya production sec group 1 sudah ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah rule di dalam production sec group 1 security group to allow SSH access. Oke, di sini kita membuat direction, kemudian port, range max dan min-nya itu protokolnya. Oke. Oke, di sini kita masuk, kita buat protokol TCP-nya, kemudian portnya, kemudian kita arahkan ke production di dalam production sec group 1. Waduh, sorry, port 22. Oke. Rumah yang melindungiku. Oke, di sini kita cek di direction itu ingress ya. Kemudian port max and min-nya itu 22 sudah. Kemudian protokolnya kita cek oke sesuai. Kemudian kita akan membuat security rule to allow HTTP connection use and default port of 80. Oke, di sini kita akan membuat portnya sekarang. Portnya menjadi 80. Oke. Rule masukkan portnya itu 80, kemudian kita arahkan ke production sec group 1 seperti layaknya saudara. Kita tunggu, kita cek untuk portnya sudah berubah ya menjadi 80 dan directionnya ingress. Kemudian kita buat add security rule to allow ICMP protokol. Jadi kita akan membuat protokolnya menjadi ICMP. Rumah yang melindungimu kau pukul bah. Ini kurang R, tidak error. Di atas tanah mereka. Oke. Di konflik ini kan di sininya. Cek di sini protokolnya. Nah, protokolnya udah menjadi ICMP ya. Oke, kita lanjut ke langkah ke-4. Create the production keypair 1 keypair.
Oke. Di sini kita masuk ke OpenStack Kpair create. Setelah itu kita masuk ke production Kpair 1 ke dalam home student downloads production Kpair 1. Oke. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam chmod dengan mode itu 600 ya. Oke, kita arahkan ke dalam home student. Oke, sudah. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Di langkah kelima ini kita akan memberikan IP floating IP addressnya. Dan sudah, cuman IP floating doang ya. Oke. Oke, kita tunggu. Di sini di floating ya, di floating. Nah, floating IP address 172.25.250.1. Di sini berbeda ya. IP floating saya 119. Oke. Sini kita akan membuat production server 9 sekarang. satu 9. Oke, kita ingatin yang itu. Karena di sini harusnya IP-nya itu 250.119 ya. Keyname-nya kemudian white. Aduh, white kemudian production. Oke, kita tunggu. Aduh, tunggu sebentar, dia lagi membuat. Ctrl C dulu karena tadi ada error ya.
ulangi. Keypair white. Nah, di sini kita tunggu. Sini agak lama ya dia membuatnya ya. Kita sekalian baca langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya itu dia akan membuat floating IP-nya. Nah, di sini production server 9-nya ini kita rubah IP-nya menjadi 172.252.119. Lama banget deh ya, tunggu aja. Wow, shit, lama banget. Oke, di sini jadi ya akhirnya. Kita cek sesuai yang ada di sini. Itu developer default ya, default. Kemudian image-nya Rahel 8 web. Kemudian production 1 Keypair. Kemudian production server 9. Kemudian name-nya production sec group 1. Oke, sesuai. Sekarang kita masukkan IP production server 9 sesuai yang IP kita tadi ya. Itu tadi kan kita 119. Jadi kita rubah. Nah, di sini kita rubah IP-nya. Oke. Production server 9. Kita cek di sini floating IP address. Coba di sini kita ikutin. Oh, tidak ada. Benar ini kan. Mas, kok ini nggak ada ini ya Mas ya?
nama production server 9 nya nggak kebaca. IP nya kan saya 119, karena emang harus dirubah kan ini. Pas saya membuat production server 9 harusnya kan IP. Nah, IP nya nggak bermasalah, tapi cuman production server 9. Ini tab berapa? 7. 7. Tombol aja. Oke. Oke, coba kita langsung saja lanjut ke langkah berikutnya, itu coba kita ke developer. Satu 99 apa 119 sih? Jadi 119 benar. Nah, kita buat SSH. Harusnya kan IP yang digunakan itu IP sesuai IP kita. Ini IP saya. Nah, ini kita enter. Nah, tapi di ping bisa dia. Mungkin ada bug ya, karena di ping aja dia bisa. Sekarang coba kita ke Firefox. Search di sini. Kemudian di sini example. Example user developer 1, kemudian passwordnya Red Hat. Nah, masuk ya. Kemudian kita klik project sudah.
kemudian ke production. Kemudian kita ke project compute. Oke. Production. Kita di sini sudah ya. Kemudian project network floating IP. Aduh, salah. Floating IP. Kemudian confirm production. IP saya kan 172. Jadi confirm. Kemudian ke network security group. Kita cari ini manage roles. Benar, sudah. Kemudian kita ke network routers. Click of name. Router 1 klik interface. Ini ya punya saya. Kemudian ke networks. Kemudian kita pilih provider data center. Oke, sudah eksternal. Kemudian ke network topologi.
Navigation. Ini kemudian compute intense. Compute intense. Kita ke production server 9. Nah, mungkin cukup sekian ya video pekerjaannya. Kemudian kita langsung saja finish lab. Kita ke activities lagi. Ini kita hapus. Kemudian kita masuk lagi ke terminal. Kemudian kita finish. Kita tunggu dia sampai selesai untuk finishnya labnya, seperti itu. Mungkin tadi ada sedikit bug aja ya. Tapi kan untuk pegangan pas kita cek itu ada semua, seperti itu. Mungkin dia tadi itu tidak terbaca saja, jadi sedikit ada bug. Tapi untuk di dalam Firefox-nya itu terdapat semua pekerjaan yang setelah saya kerjakan tadi, seperti itu. Tunggu dia sampai selesai. Walau kau jauh di sana. Oke, kita tunggu terus. Ini kan semua pekerjaan yang telah saya lakukan tadi. Jadi dia akan membersihkan semua dulu. Nah, sudah selesai ya. Mungkin cukup sekian video lab 7 dari saya, Pak. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.